tema kita, kapan kamu dapat hidayah sayang? Inspirasinya ini dari curhatan para jamaah di sosial media kita. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Bu, besok lagi ya papa itu ngomong dulu sama ibu. Iya bu, maafin bapak ya. Ingat loh pak, jangan diulangi lagi. Iya bu. Masya Allah pak, sampean itu ngapain? Olahraga bu. Loh pak, itu duitnya siapa pak? Ini duitnya ibu, tadi jatuh, bapak ambilin. Duitnya ibu. Makasih ya pak. Nah ini nih Ustadz Syah, mohon pencerahan Ustadz Syah, mohon banget. Wih kok gitu banget? Ini atas nama istri-istri yang mohon semoga suaminya mendapatkan hidayah. Supaya mengerti bahwa salah satu ibadah terbaik loh. Ibadah terbaik tuh sampai saya ulang-ulang kan adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan supaya suami mendapatkan hidayah dan benar-benar mengerti bahwa sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada istrinya. Masya Allah. Wah, itu udah dijawab tuh sebaik-baik sedekah. Bukan step-stepnya dan supaya lebih dalam ya karena kita sebagai istri nggak bisa banyak ngomong. Supaya suami tahu kalau itu adalah nafkah terbaik, ibadah terbaik. Mohon tausiahnya Ustadz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustazah Azizah, kemudian Kak Caca Frederika dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari apalagi menceramahi karena yang nonton mungkin pengalamannya jauh lebih banyak daripada yang berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau dikatakan pengeluaran terbaik karena nafkah itu artinya pengeluaran. Ya, barang yang laku juga bahasa Arabnya nafkah gitu. Sesuatu yang habis juga bahasanya adalah nafkah. Maka nafkah yang paling utama itu adalah yang pertama nafkah bagi diri sendiri dulu. Mencukupkan atau mengeluarkan untuk diri sendiri. Barulah setelah itu dzawil qurba, orang yang terdekat. Termasuk yang wajib adalah istri dan anak-anak. Dan ingat, baginda Nabi SAW pernah bersabda khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli gitu. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya apa? Kita harus mencontoh bagaimana baginda Nabi SAW berbuat baik kepada keluarganya. Karena banyak yang katanya sudah hijrah, banyak yang katanya sudah taubat, giliran ketemu dengan teman-temannya sangat royal kepada teman-temannya. Tapi ternyata bertemu dengan istrinya justru pelit sama istrinya. Waduh, semua yayasan yatim dibantu, semua yayasan masjid dibantu. Tapi ternyata kepada istrinya mereka pelit. Orang yang cerdas adalah ketika mereka bersedekah dia tahu sedekah ini nilainya berapa sih. Kalau saya sedekah untuk fisabilillah, oh nilainya 100. Saya sedekah kepada tetangga, oh nilainya 1000. Masih ada nggak sih di atas itu? Ternyata masih ada sedekah yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada dzawil qurba, kepada orang-orang terdekat kita, kepada kerabat kita. Apalagi ketika kita memberikan sesuatu nafkah kepada istri, kepada anak, lalu gara-gara nafkah tersebut anak ini tidak mau mencari nafkah yang haram. Gara-gara nafkah yang halal tersebut, istri tidak mau mencoba-coba sesuatu yang syubhat misalnya, yang gorornya banyak misalnya. Kenapa banyak istri mencoba online, pinjaman online dengan handphonenya, aplikasinya? Karena suaminya pelit. Kenapa banyak istri yang mencoba untuk cicil ini padahal di luar kemampuannya, arisan ini padahal di luar kemampuannya? Karena mungkin suaminya pelit, gak mau ngasih nafkah, hanya mengurusi burung piaraannya, hanya mengurusi motor kesayangannya, mobil kesayangannya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Mohon maaf sebelumnya, terlalu banyak di antara kita yang fokus untuk terlihat baik di luar, terlihat baik di mata orang lain. Oh, sama pengurus masjid, subhanallah, bapak itu royal banget loh, masya Allah, bapak itu suka bantuin ini loh. Tapi ternyata istrinya menangis di dalam rumah. Tapi ternyata anak-anaknya menangis dalam rumah. Ketahuilah semua akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kita mengambil tanggung jawab. Karena
ketahuilah dalam Al-Quran sebut begini, surah At-Talaq, liyunfiq dhu sa'atan min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Kata Allah, liyunfiq dhu sa'atan min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wahai para suami, keluarkan nafkah karena nafkah itu adalah wajib. Falyunfiq mimma ataahu Allah. Berapapun yang Allah kasih kepadamu, keluarkan karena itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, mungkin juga sebagai istri kita harus bisa membuktikan kepada suami bahwa nafkah yang dititipkan kepada kita, yang diberikan kepada kita dapat menjadi suatu hal yang berkah, yang manfaat, bukan hanya sekedar untuk beli barang-barang yang tidak manfaat. Betul, karena Jadi, masalah ini bukan hanya masalah baru ya. Di Iya. zaman Nabi pun ada seorang suami yang sangat pelit sehingga si istri ini diizinkan untuk mengambil dari kantong suaminya secara sembunyi-sembunyi mencuri halal ya. Mencuri halal dalam kantong suaminya sesuai dengan kebutuhannya gitu. sesuai dengan kebutuhannya, dan sebagai istri juga kita buktiin bahwa kalau uang di tangan kita insya Allah jadi lebih manfaat, jadi lebih banyak berkahnya ya kan. Itu PR-nya kita juga sebagai istri. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jamaah. Yeay. Nah ini ada sebuah tayangan video yang sangat menyedihkan sih Ustadz Maulana. Kita saksikan, ini dia tayangannya. 25 tahun warga desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur mencoba bunuh diri dengan meminum racun pada Selasa 5 Januari sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum melakukan percobaan bunuh diri, TH ternyata memberi susu dicampur racun kepada dua anaknya, IH 10 tahun dan HS 6 tahun. Kedua anak TH tidak mengetahui bahwa ayahnya telah mencampurkannya dengan racun. Ketiga korban yang saat ditemukan sedang mengalami kejang langsung dibawa ke RSUD Sukadana Lampung Timur untuk mendapatkan perawatan. TH dan anak sulungnya berhasil diselamatkan, sedangkan anak bungsunya HS meninggal dunia saat menjalani perawatan. Diduga TH melakukan hal tersebut karena frustasi setelah ditinggal istri bekerja sebagai buruh migran sejak 17 bulan terakhir. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua, suami kita, keluarga kita semua diselamatkan oleh Allah dari perbuatan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Aduh, ini sedih banget sih Ustazah ya. Gimana sih Ustazah caranya untuk kita sebagai istri itu agar dapat membantu suami untuk meraih jalan hidayah yang sangat baik, yang terbaik dalam mengurus dan peduli terhadap anaknya, tidak mengabaikan perasaan anaknya. Gimana cara kita sebagai istri dapat menjadi jalan atau pintu hidayah untuk suami kita? Mohon tausiahnya. Izin Ustaz, melihat tayangan tadi apalagi seorang ibu itu langsung berkata, hati menjerit meratap, padamu oh Tuhan. Sakit hati seorang ibu, apalagi dia menjadi tulang punggung keluarga, dia menjadi TKW, tapi anaknya malah diracuni oleh suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah, dikatakan innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk, itu pun man yasha. Allah yang pengen. Dan Allah maha mengetahui orang yang ingin memberikan petunjuk. Itu memang sudah hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Tapi ada ikhtiar kita sebagai seorang istri. Mungkin bisa dikatakan dengan lemah lembut. Yang coba dong berbuat baik sama anak. Yang boleh dong saya pakai jilbab yang bagus. Bisa dikatakan seperti itu ya. Yang keduanya bacain Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab yang dikenal dengan keras wataknya hingga setan pun lari melihatnya, ia tergerak hatinya karena apa? Mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Ajak nonton Islam itu indah, dengerin tausiah-tausiahnya Ustaz, insya Allah akan dapat hidayah. Yang dilakukan berkata lemah lembut sudah, servis suami dengan baik pun sudah, tapi tidak mempan juga. Doa silatul mu'min, doa adalah senjata buat orang mukmin. Banyakin doa, Allahumma inni as'alukal huda wassadad, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku mohon
perlindungan, aku mohon petunjuk dan keistimewahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Artinya sebagai istri kita dalam membantu suami menjadi pintu hidayah adalah dengan usaha udah, ikhtiar udah. Paling penting juga berdoa. Cari waktu-waktu mustajab, mungkin begitu ya Ustazah ya? Dan jangan lagi suami itu dinasihati karena memang sifat pemimpin itu nggak mau dipimpin. Oh benar, benar. Ketika suami itu dari luar dia mabuk-mabukan atau mungkin tidak dapat hidayah, nyampe ke rumah istrinya lagi sholat subuh, sujud, dia menangis, bisa tergerak itu hatinya. Benar. Tapi setelah sholat subuh istrinya langsung ngomel, bisa langsung hilang nanti hidayah tersebut. Sebagai istri kita harus pintar Sabar. memainkan peran. Senyum walaupun dalam hati itu rasanya gitu, tapi tetap senyum lembut karena nggak tahu kenapa laki-laki itu semakin dilembutin, semakin Masya Allah ngedengerin gitu, semakin Iya. nurut jadinya. Karena memang di kampung saya juga nih Ustaz, ada suami datang bibir bawahnya ke kanan, bibir atas ke kiri, menyon bibir nate. Padahal harus senyum sama suami. Malah melihat suami pandangan dengan cinta, Allah turunkan seperti melihat Ka'bah 60 rahmat. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, ini buat jamaah-jamaah, ibu-ibu di rumah termasuk diri saya sendiri. PR buat kita dalam memainkan peran sebagai istri, memainkan peran yang baik tentunya insya Allah. Nah, jamaah. Yeay. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustazah, Azizah. Nih ada sebuah video parodi nih. Suami yang bohong sama istrinya. Hayo kita saksikan, ini dia tayangannya. Panci baring Seth. Iya, Tapi tak bikin itu. murah, cuma 500.000. Betul gitu 500.000. Iya betul. Pergi kemana? Ke pasar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bapaknya? Baru keluar tadi. Mau aja tapi mancing. Bah, bagusnya pancingnya. Pasti mahal ini. Baju tak ada belikan itu. Mau tidak jual 900.000. Ini mantan 600 ya. Saya 300. Uang apa itu sayang? Kan harga pancing 500. Kita 600. Masya Allah, tabarakallah. Itulah akibat kalau bohong. Nah, itu istri pintar Mi. Makanya kamu jangan main-main sama istrimu Mi. Jangan kamu berbohong. Jangan main sama istri Makassar. Ruginya, ruginya dia banyak. Oh. Tahu nggak berapa ruginya? Berapa Ustaz? 4.850. Kok bisa Ustaz? Ustaz, Karena harga pancing itu 5.750, dia jual cuma 900. iya, dia bilang sama istrinya. Cuma 500.000 Jadi makanya. kasih untung 400, ternyata bukan 400 untung, malah rugi. Boncos. Nah, nggak baik tuh artinya namanya homo. Tapi itu istri pintar itu, Masya Allah tuh saya lucu ngeliat parodi itu ya. Masya Allah. Ustadz Maulana, gimana nih cara istri mendoakan serta ngebantu suami supaya mendapatkan hidayah, supaya nggak berlaku zolim terhadap istri, nggak bohong, apalagi naudzubillahi min dzalik, berani-berani menduakan cintanya istri. Nih saya langsung ambil alat peraga ya. silakan. Minta tolong. Yang tadi itu loh Ustaz. Mana Yang tadi, tuh? yang tadi, Mana yang tadi ini, tuh? betul. Kita ambil 3. Ya. Nggak enak melantai. Mau bisa melantai nggak ya? Oh. Ini alhamdulillahirrabbilalamin ada 3. Kenapa ada peci? Nih Ustazah, maaf ada peci. Dipegang oleh Ustazah Azizah. Azizah. Nanti salah ngomong lagi, aku takut ada suaminya di situ. Masya Allah. Kemudian nih ada ini mahar. Oh, ada mahar, Masya Allah, cantiknya. Cantiknya. Tuh. Maaf Yusasam, Gak apa-apa Ustaz, daripada dikasih mahar, jatahnya sepatu. jatahnya sepatu. Nah, buat wanita dimanapun berada, jangan pernah berhenti untuk mengingatkan suami. Sekalipun suami itu maaf tersesat dalam jalannya atau mungkin beralih perhatian kepada wanita lain, jangan pernah lupakan pecinya. Oh. Maaf, kenapa ada peci di sini? Karena peci ini hidup adalah ibadah. Usahakan ingatkan suami untuk berada pada kedudukan untuk beribadah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin. Jadi tidak apa-apa. Usaha atau istri-istri manapun berada, ini pecinya. Ayo, jadi jangan pernah lupakan untuk ibadah. Kemudian mohon maaf kenapa ada ini mahar. Ya, tidak ada salahnya sosok wanita itu jangan pernah mau lepas cincin. Nih saya tidak pernah mau lepas ini sih. Ya, Tapi sesuai ke saya warna. lepas cincin lagi Ustadz. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa saya ini ada ikatan. Oh. Mahar itu bentuk kesungguhan. Sosok laki-laki
mau dilihat kesungguhannya lewat maharnya. Ini adalah bentuk perjuangan untuk meraih saya. Jadi jangan murah-murah. Jangan murah-murah kalau gitu. Ya harus yang paling mudah dan memuliakan. Jadi bentuk usaha. Apalagi ini sepatu. Sepatu. Apa artinya tuh Ustaz? Artinya apa? sepatu Sosok ini? wanita ini langkah kaki suami dari sepatu ini luar biasa loh. Ada sejarah, aduh kotor lagi. Iya betul, jadi perlangkah kaki, kalau suamiku dia begitu berat. Jadi ada bentuk kasih sayang. Jadi jangan pernah suamiku tuh, kalaupun ada terjadi masalah, sosok istri harus mengingatkan suami. Karena tidak akan mungkin berfungsi satu sepatu kalau tidak ada pasangannya. Sekali lagi, harus sepasang sepatu. Dan di sini ada riwayat hidup di dalamnya. Ustaz Sam, alhamdulillah, mohon maaf, jadi sejarah itu tidak akan bisa terlupakan. Termasuk seandainya maaf ya, ibu nemukan nggak, ini lagi nonton di rumah, nemu nggak, ini bagus yang agak dekat-dekat ya. Mika, dekat dong Mika. Ya, Jimmy Jeep. Dipanggil Mika lagi Jimmy Jeepnya. Jadi gini, ibu-ibu dimanapun berada, coba lihat sepatu suami. Ya Allah, ini suamiku, ya inilah yang menjadi saksi sejarah. Apalagi kalau sudah sepatunya itu sudah rusak dan sebagainya. Ini sampai ditambal-tambal dan sebagainya, ini luar biasa. Malu loh ibu-ibu pakainya bagus, sementara suaminya yang mencari nafkah sendiri, pakaiannya biasa-biasa aja. Ibu-ibu di rumah, hati-hati, jangan sedikit-dikit minta diwakilkan. Ingat 3 benda ini, ingatkan untuk ibadah, ingatkan komitmen pernikahan, dan ingatkan apa cara mencari nafkahnya. Suami itu luar biasa, ya Allah, bebannya luar biasa. Inilah yang menahan beban suami. Masya Allah, baik. Langkah kaki suami kita dalam mencari nafkah, mahar, perjuangan beliau dalam meminang kita dan juga peci sebagai suatu lambang ibadah kepada yang maha menciptakan kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita mau balik lagi duduk di atas apa enak duduk di sini? Balik lagi silahkan kalau begitu. Masya Allah, tabarakallah. Berbicara tentang suami istri emang gak ada habis-habisnya nih. Apalagi yang namanya suami istri itu sangat perlu dan penting banget dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah nur, cahaya. Bagaimana sih caranya kita sebagai suami atau istri dalam mencintai Al-Quran? Insya Allah kalau dikasih kelebihan bisa mentadaburi, bisa menghafal Al-Quran seperti Ustadz Syam. Tapi minimal kalau kita udah gak punya kemampuan untuk menghafal, gimana caranya Ustadz Syam? Sebagai istri atau suami itu dalam mengajak pasangannya untuk mencintai Al-Quran, membuka Al-Quran. Karena bener loh Ustadz Syam, susah, sangat berat banget rasanya buka Al-Quran kalau gak biasa. Tapi kalau udah biasa tuh rasanya nikmat. Gimana sih supaya istri atau suami kita yang belum mendapatkan hidayah untuk mengaji atau mempelajari Al-Quran bisa benar-benar mencintai Al-Quran? Dan benar gak sih ketika rumah tangga jauh dari Al-Quran katanya masalahnya tuh ada aja. Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali guruku Ustadz Maulana Ustadzah Aziza dan Kak Caca Frederika yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Al-Qur'an kita mulai dari sekarang. Silahkan ibu-ibu membuka Al-Qur'annya surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu karena kita dari tadi bicara tentang hidayah. Surah An-Nahl itu penuh kisah-kisah tentang hidayah. Surah An-Nahl penuh dengan kisah tentang hidayah dan di akhir surah An-Nahl ada satu kesimpulan yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di akhir, di kesimpulan surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pelajaran yang sangat penting tentang hidayah. Uda'u, ya, ajaklah, undanglah. Jadi dakwah itu arti aslinya adalah undangan. Undangan itu enggak mungkin kita ngundang itu sembrono. Ayo datang semua ke acara saya. Itu mah undangan biasa. Tapi ada undangan yang spesial. Saya mengundang orang yang saya kenal aja gitu. Following saya aja gitu. Kemudian ada lagi undangan yang lebih spesial lagi. Orang-orang terdekat saya, close friend gitu. Ada lagi undangan yang lebih private lagi. Hanya keluarga terdekat. Jadi aneh kalau ada orang berdakwah. Dia nyebutnya berdakwah. Tapi dia nggak kenal sama kita. Tiba-tiba masuk ke postingan kita. Berdakwah di kolom komentar kita. Ini
dakwah macam apa gitu. Padahal dakwah itu adalah undangan, ajakan. Bagaimana mungkin engkau mengundang kami sedangkan engkau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal engkau gitu. Jadi dakwah itu sejatinya adalah undangan. Uda'u, apalagi kepada hidayah kepada keluarga sendiri, suami atau pasangan sendiri. Anda yang paling mengenalnya, maka Anda yang paling berhak mendakwahinya. Uda'u ila sabili rabbik. Ya Allah, tidak mengatakan uda'u ilal jannah, uda'u ila sholah, uda'u ilal masjid. Tidak, tapi ila sabili rabbik. Tunjukin aja jalannya. Undang mereka, dakwahi mereka menuju jalan Tuhanmu. Al-Quran tidak bilang undang mereka, dakwahi mereka menuju surga. Tidak, menuju agama Islam, menuju cinta Quran. Tidak, tapi Allah katakan undang mereka menuju jalan Tuhanmu. Misalnya nih, aku undang Kak Caca. Kak Caca datang dong ke nikahanku. Iya, kapan? Iya, contoh. Misalnya aku ngundang nih, aku nulis di situ nama jalannya atau lokasinya. Nama jalannya dan Bukan lokasinya. Lokasinya pasti kan? Lokasinya, iya, aku betul. ngasih tahu lokasi tepatnya di mana. Kasih Ya tahu kan? misalkan di gedung apa gitu. Iya pasti dikasih Iya. tahu di gedung ini, di jalan ini begini. Tapi Al-Quran mengatakan undang mereka ke jalannya aja gitu. Nggak usah undang ke tujuannya gitu. Maksudnya dakwah itu kalau kita mau ngasih hidayah ke orang atau mengundang orang lain berdakwah kepada pasangan, nggak usah ngasih tahu tujuannya. Ini supaya kamu cinta Quran, supaya kamu dekat dengan Al-Quran, supaya kamu dekat dengan Allah. Tidak, tapi jalannya aja. Gimana itu jalan mendekati Al-Quran? Subhanallah, berikan kebiasaan mendengarkan Al-Quran tiap hari, perdengarkan dia bacaan Al-Quran. Kita duluan yang memperlihatkan jalan. Gitu. Masya Allah, paham maksudnya itu Ada- artinya caranya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Habis ini jamaah Islam itu indah yang udah banyak kasih pertanyaan ke sosial media kita. Insya Allah beberapa akan ada yang dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay, oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.